Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Salulubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, kita berjumpa kembali di materi NAT pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. NAT adalah pemetaan atau translasi alamat IP sehingga banyak IP privat dalam sebuah LAN dapat mengakses IP publik. Di mana kita ketahui bahwa IP privat hanya digunakan dalam LAN dan tidak bisa digunakan untuk IP publik. Melalui proses inilah, banyak komputer dapat mengakses internet karena adanya mekanisme NAT tersebut. Intinya adalah, NAT mentranslasikan IP privat seolah-olah mengakses sebuah alamat host di internet menggunakan IP publik. Tanpa hal ini, tidak mungkin komputer lokal dapat mengakses internet. Sebagaimana juga diketahui, alamat IP publik sudah semakin menipis, dan rencana kepada next generation melalui IPv6 sudah dilakukan. Maka penggunaan NAT dirasakan sangat efektif, terutama dalam alokasi IP address. Fungsi NAT terletak pada link out ke internet, dalam hal ini adalah modem. Modem yang sering digunakan adalah modem ADSL, walaupun jenis lain juga banyak digunakan. Modem ADSL menggunakan line PSTN, telepon, sebagai media penghubung ke provider. Dari modem inilah koneksi dapat di-share menggunakan switch atau hub, sehingga banyak komputer dapat mengakses internet. Oke, kita masuk ke jenis NAT ya. Jadi di sini jenis NAT dalam melakukan transaksi IP guna menghubungkan jaringan privat dan jaringan publik. NAT memiliki beberapa metode. NAT statik. NAT statik adalah NAT yang bekerja menggunakan satu entry table yang permanen untuk menghubungkan satu IP privat ke satu IP publik. Setiap komputer yang memiliki IP privat akan diberikan satu IP publik yang bersifat permanen. IP publik yang permanen ini cocok digunakan untuk memudahkan akses komputer privat lewat jaringan internet. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di Cisco Packet Tracer NAT statik ya, menggunakan Cisco ASA. Oke ya. Oke, kita berjumpa lagi pada materi statik NAT di Cisco ASA ya. Pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di sini ada Cisco ASA-nya. Pada video yang lalu ya, kita sudah mengkonfigurasi security levelnya ya. Outside, inside, dan DMZ. Sekarang kita akan masuk ke materi static NAT. Ya, di mana ini topologinya sudah dibuat. Lalu konfigurasi untuk security levelnya sudah juga dibuat ya. Ini ada di video yang sebelumnya juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi settingan untuk static NAT-nya. Ada beberapa tahap. Oke, kita masuk config yang pertama, setting DHCP ya. Oke. Ini udah di enable. Ini kita exit dulu ya. Ini kita exit lagi. Oke, ini dia. Oke, kita mulai dari sini ya, enable. Lalu ini enterkan saja, lalu config T. Oke, lalu kita konfigurasi DHCPD address. Ini range-nya 192.168.1.10 sampai 192.168.1.15. Ini konfigurasi DHCP sudah ada di video yang lalu ya, tapi di Cisco ASA ini ada sedikit berbeda di sini karena dia
di security level inside ya, di sini security level inside. Ini DMZ ya. Ini kita buat dahulu ini security levelnya inside. Inside. Oke, ini harusnya sudah ada ini ya. Oke, ini dia. Ini dia ya. Inside. Jadi kita buat di sini inside. Karena berada di arah inside ya ini. IP-nya range-nya 192.168.1.1 ya. Range-nya dimulai dari 192.168.1.10 sampai 192.168.1.5. Ini enter. Oke, ini sorry ya. Kita ulangi lagi. DHCPD address 192.168.10 sampai 192.168.1.15. Oke, inside. Setelah itu ini ya, DHCPD DNS. Kita buat DNS-nya. DNS 8.8.8.8 interface inside. Jadi harus ada inside-nya ya. Lalu setelah itu DHCPD enable inside. Enter. Oke, lalu exit. Oke, itu untuk konfigurasi DHCPD. Oke, kita lihat ya. Apakah sudah mendapat IP secara otomatis. Ini kita klik DHCPD ya. Oke, pertama kita klik PC0 dulu ya. Lalu IP configuration, lalu DHCP. Request, oke dapat ini ya 192.168.1.10. Ini subnet max-nya 255.255.255.0. Ini default gateway-nya 192.168.1.1 dan servernya 8.8.8.8. Oke. Oke, sudah dapat. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi default root-nya ya. Oke. Kita masuk ke config T. Enter. Lalu ini ya, ini default root outside. Ini outside karena dia ada di daerah outside-nya ya, ini outside. Ini jaringan outside. Oke, jadi dia harus kita routing dulu pakai IP root ininya supaya dia menyatu IP yang ada di outside security level 0-nya ya, atau di internetnya nih. Oke, kita konfigurasi. Ini default root ya. Default root. Ini 0000 spasi 0000 spasi ini IP-nya 203.1.1.2. Ini IP-nya. Ini yang keluarnya ya. 2. Enter. Oke, setelah merouting ya,
sekarang access list-nya, access list into out extended permit TCP any ya, enter. Lalu ketik lagi access list into out extended permit ICMP any enter. Oke, setelah itu ketikkan akses garis grup into out in interface outside. Enter ya. Oke. Ini belum dibuat ya. Kita buat dulu. Di enter lalu pastikan ini hapus akses grup spasi into out spasi in spasi interface spasi outside. Oke. Oke, setelah itu ya, setelah ini dikonfigurasi ya, ini kita close dulu. Kita buka PC0, kita klik PC0, command prompt, lalu kita ping ke DNS servernya 888 ya. Ping spasi 8.8.8 enter. Oke, sudah replay. Artinya routingnya sudah berjalan ya. Oke. Kita klik lagi ciskuasanya. Setelah itu kita konfigurasi objek networknya ya. Oke. Ini kita exit dulu. Setelah itu kita config T. Lalu buat objek networknya. Objek network namanya web server. Oke. Enter. Ini web servernya ya. IP-nya 10.10.10. Oke, lalu kita ketik host. .10.10.10.10. Enter. Lalu kita buat NAT-nya ya, NAT static, NAT spasi DMZ, outside ya. Mengarah keluar, NAT-nya static. Oke. Lalu IP-nya 203.1.1.3. Kenapa itu? Karena ini dia, di sini ada 8 IP, ini networknya, ini sudah dipakai di ET0/0, lalu di sini sudah dipakai di router 0, gigabit 0/0 ya. Lalu yang belum itu ada 203.113, 114, 115, 116. Oke, jadi kita memakai yang 203.113 ya. Oke. Lalu di enter. Setelah itu exit.
Oke, kita buat config T lagi, lalu access listnya ya. Access list out to DMZ ya. Ini namanya saja, lalu extended, access is extended, lalu permit TCP any host 10.10.10 EQ atau equal www, lalu enter, lalu akses group out2 DMZ interface outside. Oke, enter. Oops, sorry. Ini ada yang salah ya. Oke, kita ulang lagi ya. Akses group out2 DMZ. Ini ada in, lalu interface, lalu outside. Enter. Oke. Oke, kita coba dulu ya. Dari PC satunya. PC satu ini ya. Kita akan mengakses ya web server dengan IP DMZ-nya ya. Web browser ya, dari desktop web browser. IP DMZ-nya IP NAT-nya ya, dengan mengakses IP NAT-nya. Oke, enter. Oke, ini ya. Jadi ini sudah berhasil. Jadi IP di DMZ-nya yang 10.10.10.10 itu berubah menjadi IP NAT ya, dari IP public. Ini IP publiknya ya. Ini IP publiknya. Dia memakai 203.1.1.3. Oke. Ya, jadi di sini IP NAT-nya ya. NAT IP yang 10.10.10.10 menjadi 203.1.1.3. Oke. Ini dia. Ini diakses web servernya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.